Jika Anda saat ini masih punya keyakinan bahwa tidak bisa berbisnis tanpa utang bank, itu benar. Ternyata Allah memberikan banyak alat, banyak tools untuk bisnis. Tapi konsekuensinya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya berbisnis mulai dari tahun 98 dengan utang di bank 5 juta lewat kartu kredit. Bisnis berjalan dengan baik dan saya butuh modal, saya butuh mobil, saya butuh ruko, saya butuh buka cabang baru. Apa yang saya lakukan pada waktu itu adalah pinjem duit dari bank. Kemudian bukan hanya dari bank sebetulnya, tapi ada dari bank syariah, ada dari koperasi, ada dari kartu kredit, ada dari KTA. Bahkan kartu kredit saya itu lebih dari 25, saudara-saudara sekalian. Tapi saya bangga dengan itu, saya senang dengan itu. Karena apa yang ada di mindset saya adalah bahwa semakin banyak utang saya, itu semakin keren. Bahwa semakin banyak utang saya, berarti saya semakin dipercaya oleh bank. Berarti saya semakin dipercaya oleh orang. Dan saya bisa berdiri dengan tegak bangga. Utang saya lebih dari 10 miliar. Utang saya lebih dari 13 miliar. Itu bangga. Hati saya bangga dengan utang-utang itu. Karena memang saat itu saya pernah ikut suatu komunitas, yang mana komunitas itu ketika mau jadi mentor, minimal orang itu harus punya utang 2 miliar. Dan saya waktu itu pengen jadi mentor, terpengaruh dengan komunitas itu, sehingga saya utang saya makin lama makin banyak, lebih dari 13 miliar. Nah, perusahaan berjalan dengan baik sampai tahun 2011. Di tahun 2011 perusahaan saya rugi. Di tahun 2012 rugi lebih dari 1 M. Saudara sekalian, saya berpikir bagaimana caranya menyelesaikan utang, bagaimana menyelesaikan kerugian ini. Utang semakin banyak, cash flow mulai tersendat-sendat. Saya cari berbagai jalan, mulai dari seminar, workshop, baca buku, riset di internet, tanya kepada orang-orang yang berpengalaman, cari mentor, cari manajer. Saya waktu itu saya pernah merekrut general manager dari perusahaan nasional yang bayarannya itu lebih dari 10 juta saudara-saudara sebulan dengan berbagai spesialis. Tapi apakah itu menghasilkan? Ternyata tidak, saudara-saudara sekalian. Utang semakin banyak. Bahkan di tahun 2013 perhitungan saya di atas kertas, ketika saya belum bisa menyelesaikan masalah kerugian perusahaan saya bisa dikatakan secara akunting bangkrut. Kenapa seperti itu? Karena jika semua aset saya dijual dengan harga pasar, kemudian saya pakai bayar untuk utang, untuk bayar kewajiban-kewajiban saya, itu kira-kira hanya sisa 10%. Dan ketika tahun 2013 ini belum selesai, itu berarti saya bangkrut karena bunganya akan gulung modal saya. Sampai suatu saat saya ikut suatu kajian. Nah, di kajian itu saya sadar bahwa ternyata saya cari solusi di tempat yang salah. Kalau dulu saya berpikir bahwa saya punya masalah di teknis bisnis, tapi ternyata bukan di situ permasalahannya. Saya cari di teknis bisnis, ternyata solusinya bukan di situ. Ternyata problemnya bukan di situ. Ternyata problemnya adalah saya melanggar aturan Allah dan Rasul-Nya. Yaitu, utang saya sebagian besar, lebih dari 90%, mengandung riba. Padahal Allah dan Rasul-Nya lewat Al-Quran, lewat hadis, mengatakan bahwa riba itu adalah haram dilakukan. Riba itu dosanya sangat dahsyat. Riba itu sanksinya dari Allah, hukumannya dari Allah, bisa di dunia dan di akhirat. Waktu itu saya berpikir, jangan-jangan
Ini merupakan hukuman dari Allah ketika bisnis saya mulai rugi. Karena ada firman dari Allah Subhanahu wa taala. Allah akan menghancurkan riba. Nah, di sini kesadaran saya timbul bahwa bisa jadi Allah lagi menghancurkan saya. Sejak saat itu, saya ingat betul, di tahun 2013, saya berazam, ya Allah, saya mau berhenti dari riba. Kasih hamba-Mu ini waktu, ya Allah, agar bisa menyelesaikan utang-utang riba dalam jangka waktu 2 tahun. Jangan Engkau hancurkan hamba-Mu ini, ya Allah. Itulah doa saya. Dan alhamdulillah, yang menurut pemikiran saya, yang menurut akal sehat saya dari sisi bisnis, tidak mungkin ketika itu saya berbisnis mulai dari tahun 98 sampai tahun 2013, tidak pernah namanya utang itu berkurang. Tiap tahun selalu nambah utang. Kok ini mau menyelesaikan utang? Kok ini mau membayar lunas utang-utangnya? Itu tidak masuk akal. Tapi saya punya keyakinan bahwa tidak ada yang tidak masuk akal buat Allah. Tidak ada yang besar buat Allah. Semuanya kecil. Sehingga meskipun utangnya lebih dari 13 miliar, saya yakin bahwa saya bisa menyelesaikannya. Saya yakin bahwa Allah akan tolong saya untuk menyelesaikan utang-utang riba saya. Nah, dengan keyakinan itu, saya yakin bahwa saya bisa menyelesaikan. Tapi saya tahu, saya belum tahu caranya. Sehingga mulailah saya belajar, mulailah saya cari tahu bagaimana menyelesaikan utang di bank ini dengan cepat. Akhirnya saya tahu bahwa ternyata untuk bisnis bisa tanpa utang bank. Untuk bisnis bisa berjalan dengan baik, bahkan bisa tumbuh tanpa harus utang bank. Dulu saya bagaikan hanya punya palu, dan saya lihat semua persoalan adalah paku. Sehingga semuanya saya tutuin semua. Mau beli mobil, utang bank. Mau beli rumah, utang bank. Mau beli tanah, utang bank. Semuanya utang bank. Bahkan ketika saya mau berhaji pun, saya masih punya utang di bank. Ketika saya mulai hijrah, meninggalkan zaman jahiliyah, dan stop dari riba, ternyata Allah memberikan banyak alat, banyak tools untuk bisnis. Ada linggis, ada pacul, ada tang, ada bor, ada eskavator, dan macam-macam. Itu yang kita bisa pakai. Alat-alat itu banyak sekali yang kita bisa pakai. Jadi saudara-saudara sekalian, jika Anda saat ini masih punya keyakinan bahwa tidak bisa berbisnis tanpa utang bank, itu benar. Tapi benar juga ketika kita punya keyakinan bahwa berbisnis tanpa utang bank itu juga bisa. Jadi dua-duanya benar. Ada orang yang sukses bisnis dengan utang bank, tapi ada juga orang yang bisa sukses bisnis tanpa utang bank. Saja, saya yakin di situ akan tertera banyak sekali perusahaan level global yang bisa menjalankan bisnisnya tanpa utang bank. Nah, saudara-saudara sekalian, jika Anda tetap utang bank dan di situ mengandung riba, ada resikonya. Apa resikonya? Anda menantang perang kepada Allah dan Rasulnya, dan ini sangat berat. Ketika Anda punya riba, akan ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala di dunia maupun di akhirat nanti. Sementara jika Anda memutuskan untuk menyelesaikan semua riba, bisa juga gagal, tapi bisa juga sukses. Ada konsekuensinya bahwa kita akan hidup lebih berkah, dan nanti di akhirat kelak kita juga bisa hidup bahagia. Anda bisa sukses bisnis dengan bank, dan Anda juga bisa sukses bisnis tanpa bank. Tapi konsekuensinya ada neraka dan surga. Demikian saudara-saudara, yuk yang Anda masih punya utang di bank, yang masih terlibat dalam riba, yuk hijrah. Bisa kok. Ikuti video-video selanjutnya, saya akan jelaskan, saya akan kasih tips-tips strateginya, bagaimana orang bisa sukses
tumbuh bisnisnya tanpa utang ban. Dan sebagian itu saya sudah menjalankan. Alhamdulillah Allah kasih bisnis saya bisa tumbuh dengan baik, bisa sukses meskipun di masa pandemi ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hidup berkah, hidup berlimpah, tanpa riba.